Ini adalah panorama Bukit Setu Patok. Terletak di Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pak, Iya benar. banyak kelem. Di sekeliling bukit ini terhampar area danau yang dikenal dengan nama Balong Setu Patok. Menurut sejarahnya, Balong Setu Patok merupakan toponimi yang merujuk pada kisah Mbah Mukoyim, pendiri pesantren Buntet, yang memberi patok-patok pada pinggiran balong agar air dapat ditampung secara baik dan tidak menjadi banjir. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memperbaiki bangunan bendungan pada Setu Patok untuk keperluan pengairan lahan, pertanian, dan perkebunan di sekitar danau. Kendati Balong Setu Patok terlihat panoramik, ia punya masalah mendasar yakni kebocoran yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik dari waktu ke waktu, sehingga air surut pada saat musim kemarau dan tidak pernah penuh secara permanen walaupun di musim hujan. Akibatnya, penataan fungsi air irigasi untuk pertanian dan perkebunan di sekitarnya tidak bekerja secara lebih optimal. Kondisi lain yang muncul adalah menyebabkan lahan-lahan tidur di sekitarnya. Lahan tidur tersebut telah dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam kebutuhan pangan. Ya, ari masih kiyong mola ya mola, ari beli kiyong ya wis konon. Beli semangatnya kah, Bi? Apa sih sing Birat adalah satu di antara puluhan petani penggarap yang telah memanfaatkan lahan tidur di area danau secara turun-temurun. Dengan mengandalkan peralatan, kemampuan, serta pengetahuan bertani secara tradisional. Perihal sejarah awal penggarapan lahan petani di sekitar area Danau Setu Patok, Birat menceritakan bahwa aktivitas tanam-menanam kebutuhan pangan telah dilakukannya sejak ia kecil bersama orang tuanya dahulu. aktivitasnya gini? Ning kene ya iku lawas wis. Iku kira sing sekin sing digarap ana pira luasnya kira-kira? Ya wis luasnya sih kayongan pirang-pirang tempat. Pernah dihitung beli? Wah, pirang bata. Durung. Durung Pernah beli hitung lagi. lamun dihitung lagi ki lapan dianu ki apan digacin ki apan dikeduk iki. Kiyen sengkene abane ngomakin swidak bata ning kana swidak bata. 3 meteran ku sih. Nanggone batan. Iya, bataan. Lamun ning kana yambung kana sing dawa ambas. Iya, kana sing dawa Ning pisan. karat-karat. Dadi tapi ning kenene ki sengkana digawa mrene ku tapakan dadi siji kuku. Mrono dadakan siji kene dur purpakan berbatur. Dadi gebregaken kene dadi siji. Dadi ku nambah sengkono maning. Jadi ini kan sing pinggirnya bibis itu kasih widak bata. Kuku kono. Iya. Nah, tapi waktu pertama itu priben ceritanya bisa nih kene. Jadi bisa kene ku waktu pertamaku tadi dedek ki sadewek-dewek bae. Dedek-dedekan kon sekian tenaga kita. Beli ana sing ngupai weru atau buru dek nih. Langka. Ya weru langka kang pai weru. Oh. Wong desa kok beli. Langka wong desa gak beli Pai. pai weru. Jadi karepe dewek bae. Karepe dewek bae kinku. Oh. Dadi karepe dewek bae kita nelangsane kita mangan beli mangan untuk burin delengaken wong tua mau. Iya. Wong tua mau melu ngintil pegaweane toli melu nular-nular kitane toli. Ya bisane karepe dewekku si wong kang pegawe kinke anu banyu kak. Ngomongnya bi jeng apa bi polane eman jepangnya karena lemu-lemu Ko anon. bi polai. Berarti mau nih wong tuane warat yang anu
mola tapi mola gawang tua kita sih indah ka setitik dadi kita sih nganu kaken bagian dadi kita sih nelangsane kita dadi terus menggawe lakawan bengi sebutaken sampai maghrib lu peteng balik peteng garing gigir peteng gigir garing kabeh di bisa apa jarang bisa dadi kepengen mangan. Sebagian kawasan Segara digarap oleh petani desa Sinarancang, sebagian lagi oleh petani dari dusun Karangdawa. Untuk petani Karangdawa sendiri, kawasan Segara terdapat blok-blok area lahan garapan meliputi Situli, Etuk, serta Pengadusan. Tahun-tahun belakangan ini, cuaca ekstrim jadi tantangan tersendiri bagi petani, di mana ketika musim hujan, debit volume air naik dan merendam lahan persawahan yang digarap petani Karangdawa. Pada musim kemarau, para petani sering berhadapan dengan ancaman kekeringan. Rezeki mangan ya sengkene do perkanakan mangan kono. Bakal beli diparingi pay rezeki anu ya pada mati wis. Pada mati kono. Kadang-kadang Kadang-kadang tekaudan. Nah, urip banyune gedang. Ya beli mangan. Kapan belas mingkan wong Segara kene sih ngedrek lagi rotre. Ana beli kulai mangan, bagan mopo gak jarang bahasane. Mopo gari bilang kami kayaknya beli mangan. Mulai Segara kok lagi rotre. Kadang tanjur bayang kana bekel udah nang kecek bae wis lelep. Harus pada mentuk aku kelep kabeh. Harus Segaraku. Mengolah lahan tanaman pangan di Segara Balong Setu Patok seperti bermain lotre. Pungkas salah satu petani Karangdawa suatu hari. Ketika lahan garapan petani terendam air, praktis mereka akan meninggalkan sejenak aktivitas berladang tersebut. Begitupun kondisi yang sama pada musim kemarau, ketika lahan kekeringan air. Belum ada hasil panen, baik secara kuantitas ataupun kualitas, yang dapat diprediksi sepenuhnya menghasilkan. Tapi, para petani Karangdawa tak pernah sekalipun surut atau bahkan berhenti menanam. Tentu, demi kebutuhan pangan sehari-hari, juga cita-cita bersama perjuangan untuk terus menanam. Sesungguhnya, apa yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak remaja Karangdawa untuk membantu kehidupan para petani tersebut? Sebagai remaja Karangdawa yang aktif belajar di Sekolah Alang Wangsakerta juga, tepatnya pada sekitaran November 2021 kemarin, kami memulai mengorganisir diri kita untuk berinteraksi secara intensif dengan petani Karangdawa. Mengunjungi mereka ketika beraktivitas di ladang dan bertanya lebih jauh perihal kondisi pertanian dan lahan yang digarap. Selanjutnya, bersama-sama para petani Karangdawa, kami melakukan musyawarah yang bertujuan menemukan solusi bersama ke depan terkait pertanian yang digarap oleh petani Karangdawa.
Dari musyawarah tersebut, tindakan kami selanjutnya adalah melakukan pemetaan secara tematik terkait pertanian di Dusun Karangdawa. Terbentuklah tim pemetaan yang beranggotakan remaja Karangdawa, yang juga sebagai warga belajar di Sekolah Alam Wangsakerta. Kami pun berbagi tugas satu sama lain dan membentuk tim kecil dalam proses pemetaan. Tanaman kita sih namanya padi, kacang kayak gitu kan. Nah, kayak ini juga ini pertanyaan terbuka. Koordinator tim adalah Ibu Satini, dan masing-masing orang terlibat untuk mengerjakan pemetaan sosial dan pemetaan spasial. Oke, kita teman-teman Sekolah Alam Wangsakerta sedang melakukan penitikan sawah-sawah yang ada di Balong Setu. Gunanya untuk apa? Biar kita tahu batas-batas tanah-tanah warga. Soalnya para petani yang ada di Segara ini mayoritas itu sudah pada sepuh. Jadi biar kita tahu bahwa ini tanah siapa, milik siapa, seperti itu. Tujuannya ya biar kita tahu kalau misalnya ada salah satu keluarganya menanyakan, mungkin kita punya data gitu tuh. Jadi lebih kita punya data tentang batas-batas kepemilikan. Pemetaan spasial mengerjakan hal-hal seperti penitikan lahan garapan petani, mengidentifikasi serta mengukur perkiraan luasan lahan yang digarap. Sementara pemetaan sosial mengerjakan pendataan rumah tangga petani, mulai dari jumlah kepala keluarga yang menggarap lahan pertanian di Balong Setu Patok sampai urusan pupuk dan hasil pertaniannya. Kami mendatangi rumah petani Karangdawa satu persatu. Lahan sawahnya berapa hektar? Secara metodologi, proses ini kami sebut sebagai produksi pangkalan data untuk kawasan pertanian di desa. Akhirnya, melakukan pemetaan sosial dan spasial memang dibutuhkan sebagai basis produksi basis pangkalan data petani di dusun kami. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah membantu petani mengenali ruang kehidupannya, mengelola situasinya, dan dikembangkan sesuai dengan cita-cita kami semua, ketercukupan pangan. Masalah yang dihadapi petani Karangdawa bukan pada soal kepemilikan, tetapi pada aspek pengelolaan lahan, pemupukan, pemanenan yang tidak memiliki ketersediaan alat yang memadai, seperti traktor, infrastruktur memadai, seperti jalan, sumur air, dan pengetahuan pengelolaan. Kini dan waktu-waktu berikutnya, para petani Karangdawa masih berjuang untuk terus menanam. Kekuatan tekad, kesetiaan terhadap pengabdian atas kehidupan, serta ketangguhan yang tak kenal usia, terus menghidupi perjuangan mereka. Batas-batasnya aja Pak, mangan mesti ngerti.
Kini dan waktu-waktu berikutnya, para petani Karangdawa masih berjuang untuk terus menanam. Dukungan dari semua pihak di desa membutuhkan tak sekedar hanya ucapan, tetapi juga bersama tindakan.